Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Wahyudi. Saya bertugas di Min 2 Ketapang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan, batch 3, tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 6 fase C dengan materi bagaimana tubuh kita bergerak. Submateri otot dan sendi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa kita. Berdoa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita, itu tentang otot dan sendi. Nah, sebelum itu Bapak akan memberikan motivasi untuk kalian, supaya kalian lebih bersemangat untuk belajar. Nah, di mana setiap siswa atau kalian itu memiliki kemampuan dan masing-masing, ya, memiliki kemampuan masing-masing dalam setiap memahami materi. Nah, semua itu tergantung dari diri kalian sendiri. Asalkan kalian itu bisa memahami, mau bertanya, dan bisa mencoba sendiri. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari juga tentang sistem gerak. Yang pertama yaitu rangka. Nah, kalian sudah memahami semuanya itu rangka itu apa, fungsi rangka itu apa. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari otot dan sendi, ya. Otot dan sendi ini merupakan bagian dari sistem gerak juga selain rangka. Di mana tujuan pada pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah mengidentifikasi jenis-jenis otot dan sendi pada manusia. Tujuan yang kedua, menjelaskan fungsi otot dan sendi dalam sistem gerak. Yang ketiga, itu menganalisis masalah kesehatan akibat gangguan otot dan sendi. Yang keempat, yang terakhir, itu adalah menunjukkan sikap peduli terhadap kesehatan tubuh melalui diskusi dan karya kelompok. Apa itu otot? Nah, otot itu adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan relaksasi, ya. Otot melekat pada bagian tulang. Nah, yang minggu lalu kita pelajari tentang tulang, ya. Dan berfungsi membantu tubuh bergerak. Nah, ada beberapa jenis otot, yaitu ada 3 jenis otot itu. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik ini melekat pada tulang, ya. Otot ini terdapat pada lengan dan kaki, ya, pada lengan dan kaki. Itu merupakan otot lurik. Nah, yang kedua itu adalah otot jantung. Otot jantung ini membentuk dinding jantung dan bekerja terus-menerus tanpa disadari. Kemudian otot yang terakhir adalah otot polos. Otot polos bekerja tanpa sadar, ya, tanpa sadar dan terdapat pada organ dalam seperti usus, lambung, dan mata. Selanjutnya itu adalah sendi. Nah, sendi adalah tempat pertemuan dua tulang. Nah, sendi itu merupakan tempat pertemuan dua tulang. Itu dinamakan sendi. Fungsinya adalah untuk memungkinkan tulang bergerak. Setiap sendi ini memiliki fungsinya masing-masing dan ada 6 jenis sendi yang akan kita pelajari. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini adalah sendi yang memungkinkan gerakan hanya pada satu bidang, seperti pada siku dan lutut. Nah, yang kedua, sendi putar. Sendi putar ini adalah sendi yang memungkinkan
gerakan memutar seperti sendi pada leher. Sendi yang ketiga yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah seperti pada bahu dan pinggul. Kemudian yang keempat adalah sendi luncur. Sendi luncur atau sendi geser ya. Sendi adalah sendi yang melakukan gerakan meluncur atau menggeser. Seperti sendi antara tulang pada pergelangan kaki. Selanjutnya, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah seperti pada rahang dan jari tangan. Kemudian sendi plana. Sendi plana adalah sendi yang memungkinkan gerakan pada dua bidang seperti sendi pada ibu jari tangan. Selanjutnya, bagaimana cara merawat sendi dan otot? Ya, yang pertama itu adalah rajin berolahraga. Nah, Bapak yakin kalian itu pasti rajin berolahraga. Kemudian makanan yang bergizi, yang termasuk itu di dalamnya ada protein dan kalsium. Ya. Kemudian istirahat yang cukup. Ya. Kalau kalian istirahat cukup, misalkan pulang sekolah, jangan langsung main, tapi istirahat dulu di rumah. Hindari mengangkat beban terlalu berat. Nah, ini yang harus kalian hindarkan. 5, itu duduk dengan posisi yang benar. Kita ada studi kasus kita ini. Yang pertama, seorang atlet mengalami cedera pada lututnya sehingga sulit bergerak. Nah, menurut kalian, apa hubungannya cedera lutut dengan fungsi otot dan sendi? Ini pasti berhubungan, tidak mungkin tidak. Nah, untuk menjawab dari permasalahan ini, nah, Bapak akan membagi kalian kelompok, ya, sebanyak satu kelompok itu 4 orang. Menyelesaikannya, Bapak kasihkan kalian itu LKPD-nya, ya. Ya. Nanti diskusikan bersama teman-teman satu kelompok. Yuk, silakan tuliskan namanya dulu, kelompoknya, kelompok berapa. Nah, silakan cari di buku-buku yang ada, yang kalian punya itu bisa dibaca-baca. Ya, dibantu teman-temannya untuk menjawab. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita presentasi ke depan setiap kelompok ya. Nah, silakan perhatikan yang pertama itu kelompok 1. Silakan perhatikan yang pertama itu kelompok 1. Ya, kelompok 1 silakan ke depan. Perhatikan teman-temannya, kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Perhatikan teman-temannya, kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut ini hasil dari diskusi kami. 1. Jenis otot dan fungsinya. Otot lurik fungsinya adalah untuk menggerakkan tulang dan tubuh secara sadar. Otot polos
Fungsinya adalah untuk bekerja secara tidak sadar, misalnya mengatur peredaran makanan di usus. 3. Otot jantung. Fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Jenis sendi dan contoh gerakan. Sendi engsel. Contohnya gerakan menekuk dan meluruskan lengan. 2. Sendi peluru. Contohnya gerakan yang mengayunkan tangan ke segala arah. 3. Sendi putar. Contohnya gerakan menolehkan kepala. 3. Analisis cedera lutut. Akibat sulit berjalan, rasa sakit lutut bengkak. Peran otot paha depan dan belakang membantu menekuk dan meluruskan lutut. Upaya pencegahan, pemanasan sebelum olahraga, gunakan pelindung lutut, hindari aktivitas berlebihan. 4. Kesimpulan, otot dan sendi penting karena memungkinkan manusia bergerak dengan bebas dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, kasih tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang maju. Kelompok 4 silakan menyampaikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut ini hasil dari diskusi kami. 1. Jenis otot dan fungsinya. Otot polus fungsinya adalah mengatur kerja organ dalam seperti usus. Otot lurik fungsinya adalah memungkinkan kita mengangkat barang. Otot jantung fungsinya adalah membuat darah terus mengalir ke seluruh tubuh. 2. Jenis sendi dan contoh gerakan. Sendi geser. Contohnya adalah gerakan pada pergelangan kaki. Sendi engsel. Contohnya adalah gerakan saat membuka dan menutup rahang. Sendi peluru. Contohnya adalah gerakan saat memutar lengan di bahu. 3. Analisis cedera lutut. Akibat aktivitas terhambat nyeri lutut sulit digerakkan. Peran otot sekitar lutut membantu menahan beban tubuh. Upaya pencegahan mengkonsumsi makan bergizi. Peregangan otot menggunakan posisi tubuh yang benar saat beraktivitas. 4. Kesimpulan, otot dan sendi adalah sistem yang saling melengkapi sehingga manusia bisa bergerak secara leluasa dan terkoordinasi. Nah, terima kasih untuk kelompok yang terakhir telah menyampaikan hasil diskusinya. Yuk, mari kita tepuk tangan. Kita sudah menyelesaikan hasil diskusi kalian, ya, sudah menyampaikan di depan kelas dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, sekarang Bapak ingin salah satu dari kalian ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk menyampaikan kesimpulan, otot dan sendi bekerja sama agar manusia bisa bergerak dengan baik. Cedera pada sendi lutut dapat menghambat aktivitas karena menimbulkan nyeri dan keterbatasan gerak. Otot di sekitar lutut berperan penting untuk menahan beban tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan otot dan sendi melalui olahraga teratur, pemanasan, serta pola hidup sehat sangat diperlukan. yuk silakan Juwita. Otot dan sendi merupakan sistem yang bekerja sama untuk memungkinkan manusia bergerak. Menjaga kesehatan otot dan sendi sangat penting agar tubuh dapat beraktivitas dengan baik dan terhindar dari cedera. Ya, tepuk tangan untuk Juwita. Terus, setelah kalian menyimpulkan materi kita hari ini tentang otot dan sendi. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan ke kalian. Nah, apakah ada kesulitan yang kalian hadapi? Ya, yang kalian hadapi. Ada tidak? Kemudian, apakah kalian hari ini, ya, pada pembelajaran kita tentang otot dan sendi ini ada menemukan hal-hal baru? Ada.
Adakah manfaat yang kalian ambil? Nah, apakah ada manfaat yang kalian ambil pada pembelajaran hari ini? Ada. Apa manfaatnya? Kalian bisa menjaga kesehatan kalian tubuh, terutama otot dan sendi. Nah, kita sudah mempelajari tentang otot dan sendi, kemudian kita sudah merefleksikannya, kemudian kita sudah berdiskusi tentang otot dan sendi. Maka selanjutnya kita akan mempelajari di pelajaran di jam berikutnya, di pertemuan berikutnya, itu akan mempelajari kelainan pada alat gerak manusia. Nah, terima kasih untuk hari ini. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.